aku mulai nyicil bahan bangunan. Di saat itu aku hanya memiliki uang sekitar 500.000 dan 300.000 buat kebutuhan sehari-hari, dan yang 200.000 aku dan suami aku memutuskan untuk membeli kayu buat atap rumah. Dan itu hanya dapat, pada tahun itu hanya dapat kayu hanya 5 batang. Tapi aku dan suami aku merasakan ada kebanggaan tersendiri walaupun itu cuma 5 batang. Rasanya sangat antusias. Jadi ceritanya suami aku itu bukan pegawai atau pekerja yang memiliki gaji per bulan, karena suami aku memiliki gaji per hari, dan seharinya waktu itu masih digaji sebesar 70.000 per hari, dan itu pun tidak setiap hari berangkat kerja, karena sebulan bisa jadi cuma 20 hari, bisa jadi cuma 19 hari, tergantung kerjaannya, karena suami aku emang bekerja serabutan, jadi emang tidak mudah untuk membuat rumah. Dan rasanya memang kayak mimpi bisa membuat rumah seperti ini. Dan 2 tahun berlalu, tepatnya di tahun 2012, aku ada sedikit rezeki. Aku dan suami ada sedikit rezeki. Waktu itu cukuplah buat beli batu bata, dan aku dan suami aku beli batu bata, menyicil lagi bahan bangunan, yaitu bahan bangunan batu bata. Aku cicil sebesar 2.000 batu bata. Terus jeda selama 3 tahun kita nggak nyicil 2 tahun aku nyicil. Selama 2 tahun itu aku nyicil lagi batu bata sebesar 2.000 batu bata lagi, jadi totalnya sudah 4.000 batu bata. Selama 2 tahun itu aku juga masih terus nyicil kayu, walaupun cuma 100.000, 200.000, 500.000, seadanya uang kami, secukupnya uang kami. Walau setelah nyicil itu kami memang sama sekali nggak ada uang setelah nyicil, tapi kami nikmati karena kami masih hidup bersama orang tua, masih numpang orang tua, jadi kadang-kadang kami masih ikut makan sama orang tua. Tapi itu perjuangan kami, memang itu benar-benar perjuangan kami. Hingga tiba di tahun 2016, bapak aku sakit, dan di akhir tahun 2016 bapak aku sakit. Terus aku dan suami drop, udah bingung mau ngapain lagi. Kita nggak ada kepikiran sama sekali mau buat rumah, udah nggak ada lagi kepikiran buat melanjutkan membuat rumah ini. Hingga awal 2007 bapak aku meninggal, dan iya memang udah nggak sama sekali udah nggak kepikiran mau melanjutkan membuat rumah lagi, karena aku terfokus kepada ibu aku yang hidup sendirian, karena abang aku berada di kota, abang aku berada di Jawa Barat, sedangkan kakak yang pertama berada di kota, jadi jauh dari tempat tinggal ibu aku. Jadi di desa itu cuma ada aku sama ibu aku. Kalau nanti aku tinggal, bener-bener nggak tega kalau harus ninggalin ibu sendirian. Hingga 1 tahun berlalu, aku membicarakan dengan abang aku, kakak aku yang kedua, kakak laki-laki aku yang kedua. Terus kakak aku memutuskan untuk pulang ke Jawa, tidak lagi bekerja atau di Jawa Barat.
Saat itu aku dimotivasi oleh kakak aku yang kedua itu untuk melanjutkan rumah, karena itu adalah impian dari bapak aku, karena itu adalah cita-cita dari bapak aku bisa membangun rumah di tempat bapak aku. Maksudnya rumah yang aku tempatin ini adalah rumah peninggalan dari kakek aku, dan tepatnya di kota, di sebelah, masih deket lah sama tempat tinggal kakak aku yang pertama. Jadi bapak antusias sekali karena emang pesan dari kakek aku dulu pernah mesenin aku untuk tinggal, untuk menepati, untuk membuat rumah di sini. Dan ternyata aku dan suami aku memutuskan untuk membuat rumah sendiri. Jadi aku ambillah tanah yang dikasih oleh bapak aku untuk aku bikin rumah. Hingga tahun 2018 pertengahan, tepatnya di bulan Agustus, aku ada rezeki memiliki uang sebesar 20 jutaan kalau nggak salah. Aku pegang uang 20 jutaan. Itu uang hasil dari aku ngumpulin selama bertahun-tahun, dari 2012 sampai 2018 ada uang terkumpul 20 jutaan hasil nabung lah. Terus aku bicara sama suami aku, uang sudah terkumpul sekian, terus aku bertekad untuk mendirikan rumah. Tapi ternyata suami aku tidak setuju karena uang segitu tidak mungkin cukup untuk biaya konsumsi, biaya orang-orang yang bekerja, apalagi belum ada yang kurang, belum beli pasir, belum beli semen, belum beli apalah, ada yang banyak lah yang kurang. Terus aku meyakinkan suami aku bahwa ayo kita pasti bisa. Di tahun ini aku meyakini bahwa kita bisa mendirikan rumah. Hingga tepatnya tanggal 20 Agustus suami aku setuju dan kita bangun rumah. Pada saat itu 20 Agustus 2018 aku mengawali membuat rumah. Awalnya bukan langsung pekerja langsung datang langsung jadi, enggak teman-teman. Jadi awalnya aku kan sudah menyicil beberapa besi buat cor, buat tiang, buat apalah itu aku sama suami aku merangkai sendiri teman-teman. Jadi kita rangkai di waktu hari libur sekolah, atau kalau enggak suami aku pulang kerja, karena suami aku emang kerjanya dekat dari tempat yang mau aku, dari rumah ini, dari tempat tinggal aku sekarang ini. Jadi setiap sore pulang kerja suami selalu nyempetin untuk mampir untuk merangkai besi sendiri. Dan di waktu libur sekolah, aku dan kakakku membantu suami aku untuk merangkainya. Hingga tepat di tanggal 20 itu aku dan suami bertekad untuk membangun rumah karena rangkaiannya sudah selesai. Dan aku belanjakan. Setelah 3 hari proses pembangunan itu, setelah 5 hari proses bangun rumah itu, ternyata ucapan suami aku benar. Kita kehabisan uang, sama sekali nggak pegang uang, bahkan nggak tahu melanjutkannya gimana untuk konsumsinya. Kalau pekerja kan bisa dibayar seminggu setelah itu, tapi untuk konsumsi kita kan harus setiap hari menyediakan konsumsi. Tapi alhamdulillah kita dekat dengan saudara, kita dekat dengan orang tua, jadi dekat sama tetangga, jadi semua membantu untuk membayar pekerja. Saat itu aku dan suami aku memang memutuskan untuk meminjam uang di bank.
dan menurut aku itu benar-benar salah, benar-benar hal fatal, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah itu sudah lewat dan itu sudah dilunasi. Jadi rumah ini berdiri, selesai dibangun selama 1 minggu. Prosesnya selama 1 minggu rumah ini selesai. Emang cepat karena rumah aku tidak besar ya teman-teman. Rumah aku cuma lebar 7 meter sama panjangnya 9 meter, 7 kali 9 ya kalau nggak salah itu. Jadi seperti itulah proses pembangunan rumah aku yang menguras begitu banyak waktu, dan prosesnya tidak sebentar teman-teman, dari 2010 sampai di 2017. Jadi selama 7 tahun aku menyicil dari kayu 200, punya uang 200.000 aku beliin kayu, aku beliin besi, bertahap lah. Setiap punya celengan aku beliin besi, aku beliin batu bata, aku beliin pasir. Pokoknya setiap punya uang sedikit aku tidak simpan, sedikit uang aku tidak pernah menyimpannya, aku langsung belikan ke bahan material. Dan sampai 7 tahun aku menyicil, alhamdulillah aku sudah membangun rumah ini. Walaupun belum sempurna, masih batako, dan cuma dinding kamar ini yang saya aci karena uangnya cukup itu. Soalnya apa teman-teman, dinding aci pun ini nyicil setelah 5 bulan rumah ini jadi. Ada sedikit rezeki lagi, cukuplah buat beli pasir, beli semen, buat beli bayar pekerja, buat konsumsi pekerja. Terus aku dan suami aku memutuskan untuk mengaci rumah walaupun cuma 1 kamar, 1 kotak kamar ini aja, tapi sudah alhamdulillah. Jadi itulah perjalanan kami, aku dan suami aku, dari awal sampai akhir, dari sama sekali nggak ada uang hingga memutuskan untuk mendirikan rumah ini pun hanya memegang uang sebesar 20 juta rupiah. Tapi alhamdulillah rumah ini bisa berdiri. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang berjuang untuk memiliki rumah, jangan patah semangat. Walaupun kita tidak punya uang sama sekali, walaupun kita tidak punya uang sebanyak yang orang-orang punya, tapi dengan tekad dan perjuangan kita pasti akan bisa. Dengan tekad dan impian kita pasti bisa untuk membangunnya, kita pasti bisa untuk meraihnya. Jadi jangan patah semangat, walaupun cuma uang 200.000, 300.000 atau berapapun itu, kita jangan malu untuk menyicil, jangan malu untuk menyicil bahan material, walaupun itu beli kayu dulu atau beli besi dulu. Karena yang penting itu menurut aku pertama itu besi dulu, besi atau kayu dulu. Kayu sekarang banyak yang nggak pakai kapalung, jadi nggak terlalu itu. Tapi kalau rumah ini emang saya 100% kayu dan genteng. Jadi kalau mau cicil nggak apa-apa teman-teman, kita punya uang 100-200.000 kita cicil buat beli kayu, buat beli besi dulu, nggak apa-apa. Walaupun sedikit, tapi lama-lama akan menjadi bukit, bener itu kata pepatah itu. Sedikit-sedikit nanti bisa kekumpul banyak. Kita hitung keperluan kita berapa, kita hitung semuanya, lalu kita menabung, bukan menabung uang, tapi menabung bahan material. Dan akhirnya alhamdulillah bisa terbangunnya rumah ini. Jadi cukup sekian teman-teman atas ceritanya. Maaf kalau ada blepot-blepotan aku ngomong, soalnya ini pertama kali aku berbicara atau bercerita, sebelumnya nggak pernah, jadi bingung harus mulai dari mana, harus mengawali cerita dari mana. Kalau memang ada
ada salah-salah kata aku minta maaf teman-teman. Jadi terima kasih. Oh ya teman-teman, tolong ditulis di komentar ya teman-teman, untuk selanjutnya apa yang harus, video apa lagi yang harus aku bikin. Jadi cukup sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.